Halo, kembali lagi bersama saya Timothy. Kali ini kita akan belajar tentang isu takut salah pilih pasangan. Ada banyak pasangan menunda pernikahan karena trauma toxic relationship. Yuk kita bahas dari sudut pandang konseling. Nah, orang menunda nikah karena trauma hubungan toksik. Tapi jangan salah, takut menikah belum tentu tanda belum siap. Bisa jadi justru orang seperti ini atau kamu lebih matang daripada yang lain. Nah, kalau kamu pernah mikir aku sayang dia tapi kok ragu, nah ini video ini perlu Anda tonton sampai habis. Oke, yuk kita mulai. Nah, 3 tandanya orang belum siap nikah itu kamu menjadikan pernikahan sebagai obat untuk masalah pribadi. Misalnya kesepian, tekanan keluarga, atau tekanan sosial. Itu sebaiknya dihindari untuk menikah dan diskusi dulu. Tanya sama diri sendiri. Nanti kita akan berikan toolsnya, caranya bagaimana di dalam video ini. Yang kedua, kamu menghindari konflik dengan pasangan karena takut hubungan rusak. Jadi pada saat Anda berelasi itu Anda nggak berani berkonflik, tapi justru ya sudah deh, biarin kalah. Justru itu yang akan jadi bumerang pada saat nanti Anda berelasi lebih dalam. Berkonflik itu nggak apa-apa, asal Anda punya koridor yang jelas. Nggak apa-apa kita berkonflik untuk saling mengenal satu sama lain, bukan untuk saling memisahkan. Paham ya? Berkonfliklah secara dewasa, berkonfliklah untuk membangun, bukan untuk merusak. Berikutnya, yang ketiga, ini 3 tanda belum siap. Yang ketiga adalah kamu sering stalk mantan atau crush dan bandingkan dengan pasangan sekarang. Jadi Anda lebih banyak menghabiskan waktu untuk lihat scrolling sosial medianya mantan daripada sosial media pasangan Anda, calon pasangan Anda sekarang. Seperti itu, dan itu berbahaya. Oke, 3 tanda ini Anda perlu evaluasi dulu. Jadi apakah saya berelasi dengan dia sebagai obat untuk masalah saya? Apakah saya sering menghindari konflik karena takut kehilangan atau takut hubungan rusak? Tanda tanya. Dan apakah Anda sering scrolling sosial media mantan-mantan Anda? Nah, itu bisa jadikan evaluasi. Nah, ini 2 pertanyaan penting. Apa 3 konflik terbesar kami tahun lalu atau bulan lalu atau 6 bulan belakangan ini, dan bagaimana kami menyelesaikan? Coba tanya kepada diri Anda sendiri, gimana kami menyelesaikannya? Selesai nggak masalahnya? Selesainya gimana? Selesainya itu ya ada komunikasi, dibicarakan, bukan digantung ya. Paham ya? Itu. Berikutnya, jika tidak ingat, artinya konflik dihindari atau dipendam. Atau kalau misalnya nggak ada konflik, kami baik-baik saja, ya nggak apa-apa, mungkin sedang memendam atau sedang barangkali ciri yang kedua seperti yang sebelumnya saya bicarakan. Berikutnya, apakah aku rela berubah demi hubungan ini tanpa kehilangan jati diri? Contohnya gini, bisa nggak kamu pindah ke kota, pindah keluar kota untuk dia, tapi tetap punya me time? Nah, itu pertanyaannya adalah itu. Pertanyaannya, 2 pertanyaan ini jawab. Apakah aku rela berubah demi hubungan ini tanpa kehilangan jati diri? Contohnya, misalnya pasanganmu perlu pindah kota dan membangun keluarga di kota yang lain, bukan di kota yang sekarang kalian bertemu dan bersama ini. Bisa nggak ikut pindah kota tapi tetap punya me time, tetap jadi diri sendiri? Ini contohnya. Berikutnya, takut menikah itu wajar, tapi jangan biarkan ketakutan membuat kamu kehilangan cinta yang sudah tepat. Nah, jika Anda ingin belajar lebih dalam, saya punya kelas namanya Building Professional Counselor. Di kelas ini ada tools yang sangat bagus untuk membantu Anda menggali calon pasangan yang akan menikah. Jadi semacam konseling pranikah. Kita berikan toolsnya, itu ada dan bisa Anda gunakan, dan ada update terbarunya.
Kalau Anda berminat belajar lebih dalam tentang hal ini, dan tentunya ada isu-isu lain tentang depresi, kecanduan, perilaku menyimpang, luka batin, dan lain-lainnya, kita akan pelajari secara lengkap di kelas Building Professional Counselor yang kita akan lakukan selama 3 minggu setiap weekend, dan ini online dan rekaman juga bisa Anda dapatkan. Terima kasih.